tahu di hari depan nanti nasib kita gak akan berganti. Orang miskin janganlah takut lapar, orang kaya jangan berbuat kasar. Sama tahu. Salam jumpa para pemirsa di rumah dan juga dimanapun Anda. Senang sekali pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali melalui acara kesayangan Anda, Pelengkung Gading Gemari. Dan saat ini pemirsa, saya berada di lingkungan pelataran Lembaga Penyiaran Publik TVRI Nasional di Jakarta, di mana di salah satu ruang di dalam sana, hari ini sedang berlangsung satu perhelatan kolektif menandai 15 tahun usia perjalanan sejarah Yayasan Damandiri. Saat ini dengan mengusung tema kemitraan Posdaya menuju pencapaian MDGs 2015, di dalam sana selain berlangsung syukuran ulang tahun, juga berlangsung satu pemberian penghargaan kepada pemerintah kabupaten dan juga tokoh masyarakat penggerak Posdaya, kampus pembina Posdaya, dan juga para pengelola Posdaya. Dan pemirsa, seperti apa suasana perhelatan kolektif di dalam sana berlangsung? Mari kita saksikan bersama-sama. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha menyaksikan, inilah kami para hamba bersimpu di hadapan pada malam yang mubarak. Jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja pemotongan tumpeng dilangsungkan yang tidak hanya memberikan makna dan menggenapkan refleksi 15 tahun perjalanan sejarah YTSM, tetapi juga ada harapan sekaligus doa yang dilantunkan bersama-sama agar perjalanan ke depan tidak hanya bermanfaat bagi banyak orang, tetapi juga terus terjaga, dikelola dengan dukungan potensi masyarakatnya. Dan setelah acara tumpengan tentu saja kita akan segera memasuki agenda-agenda yang terkait dengan pemberian penghargaan kepada pemerintah kabupaten dan kota, tokoh penggerak Posdaya, Universitas Pembina Posdaya, dan juga para pengelola Posdaya. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat malam semuanya, sama-sama nyanyi ya. Hari ini hari yang kutunggu, bertanda 1 tahun usiamu, bahagianya kamu ku beri, bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, bukan kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau nggak mau, dan sedikit yang aku ingin beri padamu, doa setulus hati semuanya. Mudah-mudahan Bapak nyanyi sama-sama. Umur panjang, sehat selama-lamanya. Sama-sama ya, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Bapak, selamat ulang tahun.
Selamat ulang tahun. Semangat. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Baik, selamat malam pemirsa di studio dan juga pemirsa di rumah. Jumpa lagi kita di Gerakan Masyarakat Mandiri Gemari. Luar biasa sekali malam hari ini. Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita semua bisa berkumpul di sini dalam suasana yang luar biasa bahagia. Karena kita merayakan sebuah momentum bersejarah di mana 15 tahun yang lalu, tepatnya di tanggal 15, berdiri sebuah yayasan yang masih ada sampai saat ini, yaitu Yayasan Damandiri. Kita beri tepuk tangan. 15 tahun sudah Yayasan Damandiri mengabdi untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya. Dan kita semua hadir di sini menjadi pendukung dan mitra-mitra dari Yayasan Damandiri. Dan merupakan kehormatan bagi saya juga Dewi Huges malam hari ini untuk memberikan ucapan selamat datang kepada semua yang hadir dan juga pemirsa di rumah yang selalu setia menyaksikan acara Gerakan Masyarakat Mandiri Gemari. Dan malam hari ini kita akan membuka acara kita dengan mengundang Ketua Yayasan dari Yayasan Damandiri, yaitu Bapak Profesor Dr. Haryono Suyono. Selamat malam, Pak. Selamat malam, selamat malam. Gerakan Masyarakat Mandiri Gemari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam kesempatan ulang tahun yang ke-15 ini, saya atas nama seluruh pengurus dan jajaran mitra kerja Yayasan Damandiri ingin mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya. Yang pertama, kepada semua pengurus dan anggota Posdaya di seluruh Indonesia. Ya. Kedua, kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, sampai kecamatan, sampai kelurahan di seluruh Indonesia. Ketiga, kepada para rektor, para pembantu rektor, para dekan, dan seluruh sivitas akademika, serta mahasiswa yang bergerak dengan kegiatan kuliah kerja nyata tematik Posdaya dari seluruh Indonesia. Wow. Bukan main. Kepada para direktur bank-bank dari seluruh Indonesia yang membantu penabung dan kredit, pundi dan pundi kencana. Bukan main. Dan akhirnya kepada organisasi sosial kemasyarakatan dari seluruh Indonesia yang membantu kiprah Yayasan Damandiri bersama-sama sebagai mitra untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya. Saya tidak akan berpidato panjang lebar, tapi kita saksikan bagaimana kiprah Yayasan Damandiri melalui visual yang berikut ini. Terima kasih, Gerakan Masyarakat Mandiri Gemari. Dan inilah visualisasi 15 tahun Yayasan Damandiri. Kita beri tepuk tangan. Hari ini Yayasan Damandiri yang didirikan pada 15 Januari 1996 oleh mantan Presiden Republik Indonesia kedua, almarhum Bapak Haji Muhammad Soeharto, dan tokoh nasional lainnya berusia 15 tahun. Seperti digagas dalam pendiriannya, selama 15 tahun, Yayasan Damandiri berusaha membantu masyarakat tertinggal untuk mengejar saudaranya yang telah maju dengan dukungan dan pendampingan dalam upaya pemberdayaan sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan, memperbaiki tingkat kesehatan, dan membangun keluarga sejahtera melalui upaya pengembangan ekonomi mikro dan kecil di berbagai daerah. Pada awal pendiriannya pada tahun 1996-1999, Yayasan Damandiri membantu rakyat mengembangkan gerakan sadar menabung dengan nama Tabungan Keluarga Sejahtera atau Takesra. Gerakan ini diikuti sekitar 13,6 juta keluarga penabung Takesra. Kepada penabung dianjurkan membuka usaha dan diajak bekerja bersama dalam kelompok agar bisa dibantu kredit usaha keluarga sejahtera (Kukesra).
Jumlah kredit diberikan secara bertahap agar nasabah berlatih mulai usaha yang sangat kecil dengan mempergunakan dana kredit dengan hati-hati. Melalui pelatihan usaha bersama, setiap nasabah bisa belajar dari tetangganya. Melalui usaha bersama itu, sampai akhir tahun 1999, jumlah nasabah kredit Kukesra telah mencapai sekitar 10,3 juta nasabah dari penabung yang jumlahnya 13,6 juta tersebut. Pada awal masa reformasi, pengurusan gerakan sadar menabung melalui Takesra dan Kukesra terlantar, sehingga diteruskan dengan model pemberdayaan baru dengan dukungan kredit pundi melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD). Sebagian nasabah Kukesra yang bergabung dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera atau UPPKS meneruskan usahanya dengan dukungan kredit pundi. Akibat lain dari dihentikannya kegiatan gerakan sadar menabung itu, Yayasan Damandiri terpaksa mengembangkan kemitraan baru untuk membangun jaringan pemberdayaan keluarga bersama pemerintah kabupaten dan kota serta perguruan tinggi yang mempunyai visi dan misi yang sama dalam membangun keluarga sejahtera. Upaya itu berhasil menggalang kerjasama dengan sekitar 200 kabupaten kota, lebih dari 150 sekolah-sekolah SMA, dan tidak kurang dari 60 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, utamanya di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB, NTT, dan Ambon. Dalam usianya yang ke-15, Yayasan Damandiri bekerja sama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga sosial di tingkat pusat dan daerah telah berhasil mengembangkan pos pemberdayaan keluarga, Posdaya, yang jumlahnya meningkat dengan sangat fenomenal. Karena upaya kuliah kerja nyata KKN tematik Posdaya dan kerja keras pemerintah daerah yang memfasilitasi pembentukan Posdaya di daerahnya. Upaya pembentukan Posdaya di desa dan dukuh itu didukung dengan dikeluarkannya Inpres nomor 3 tahun 2010 tentang pembangunan berkeadilan yang mengamanatkan pembangunan pro rakyat, pembangunan berkeadilan, dan penuntasan sasaran MDGs. Dukungan Inpres itu secara khusus menggarisbawahi penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan keluarga, masyarakat, dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam usaha mikro dan kecil. Pengembangan pemberdayaan melalui Posdaya yang dirintis Yayasan Damandiri dengan dukungan kredit pundi sangat terbantu dengan upaya yang sedang digalangkan oleh kalangan perbankan yang disponsori oleh Bank Indonesia melalui program Financial Inclusion yang mengharuskan semua bank peduli dan memberi kemudahan kepada usaha ekonomi mikro, kecil, dan menengah dalam proses pembangunan bangsa. Selamat ulang tahun Yayasan Damandiri. Utama
Baik pemirsa, kembali lagi kita di Gerakan Masyarakat Mandiri Gemari. Luar biasa sekali hadirin yang datang di studio dan pemirsa di rumah tentunya mengikuti acara spesial ini, acara ulang tahun Yayasan Damandiri yang ke-15. Dan hari ini atau malam hari ini kita akan memberikan beberapa buah penghargaan. Salah satu kategori dari penghargaan adalah pemberian penghargaan Damandiri kepada pemerintah kabupaten dan kota serta tokoh penggerak Posdaya. Bapak Profesor Dr. Haryono Suyono akan langsung memberikan penghargaan ini dan penghargaan pertama diberikan kepada Kabupaten Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, diterima oleh Bupati Bantul Hajah Sri Suryawidadi Idam Samawi. Kita beri tepuk tangan. Penghargaan juga diberikan kepada pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali, yang akan diterima oleh PJ Bupati Jembrana I Gusti Made Sunendra, Sarjana Hukum. Kemudian juga pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, diterima oleh Bupati Purbalingga Dr. Andes Heru Sujatmoko MC. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, diwakili oleh Sri Hamintarti MM Camat Pengasih. Kita beri tepuk tangan. Masih penghargaan Damandiri kepada pemerintah kabupaten dan kota serta tokoh penggerak Posdaya. Berikutnya penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Bualemo, Gorontalo, diterima oleh Bupati Bualemo, Insinyur Haji Iwan Bokings MM. Selanjutnya pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, diterima oleh PLT Sekda Bekasi, Insinyur Haji Dudi Setiabudi MM. Selanjutnya pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, diterima oleh Wali Kota Bogor, Dr. Andes Haji Diani Budiarto. Selanjutnya untuk Bupati Bantul periode 2000 sampai 2005, 2005 sampai 2010, Dr. Andes Haji Idam Samawi. Dan juga penghargaan bagi Wali Kota Banjarmasin periode 2005-2010, Haji Ahmad Yudi Wahyudi MPD. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Satu lagi penghargaan dari Damandiri kepada pemerintah kabupaten dan kota serta tokoh penggerak Posdaya adalah untuk Dr. Andes Haji Triyono Budi Sasongko, Bupati Purbalingga 2005-2010. Mohon berkenannya Bapak Profesor Dr. Haryono Suyono untuk menyampaikan penghargaan. Sekali lagi kita berikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten dan kota serta tokoh penggerak Posdaya yang telah menerima penghargaan ini. Sekali lagi dari pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Selamat Bapak, selamat. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten Bualemo, Gorontalo. Jadi minggu ini terima penghargaan terus beliau. Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat. Pemerintah Kota Bogor, juga Jawa Barat. Wali kota berikutnya. Pada awal berdirinya bersama mitra-mitra kerjanya, Damandiri dalam partisipasinya telah membantu tidak kurang dari 11,5 juta keluarga prasejahtera dan sejahtera 1 atau keluarga kurang mampu. Berdirinya Yayasan Damandiri ini diawali oleh gerakan sadar menabung yang dicanangkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 2 Oktober tahun 1995. Gerakan sadar menabung ini diikuti oleh 13,6 juta penabung dalam bentuk tabungan keluarga sejahtera atau Takesra. Dan bersama mitra-mitranya Damandiri menggiatkan program pembangunan keluarga melalui pos-pos pemberdayaan keluarga. Sekali lagi kita beri tepuk tangan
untuk pemerintah kabupaten dan kota yang telah mendapatkan penghargaan, juga tokoh penggerak Posdaya. Baik, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk para penerima penghargaan. Kita berharap akan lebih banyak lagi pemimpin-pemimpin atau pemerintah kabupaten yang menerima penghargaan, juga tokoh serta penggerak Posdaya. Kami mohon berkenan Bupati Bantul, Ibu Idam Samawi untuk naik ke atas panggung bersama saya. Kemudian juga Bapak Iwan Boking, Bupati Bualemo, Gorontalo. Mohon berkenannya untuk bergabung bersama kami di sini, dan kita akan ngobrol-ngobrol sedikit dengan dua saja perwakilan dari penerima penghargaan pada malam hari ini. Ada alasan yang sangat istimewa mengapa tokoh-tokoh ini langsung duduk di sini mendapatkan penghargaan, dan akan berbincang-bincang langsung dengan Bapak Prof. Haryono Suyono. Silakan, Prof. Terima kasih Ibu Bupati, Pak Bupati maupun Bapak pejabat Bupati. Pertama-tama kami menghaturkan selamat kepada bapak-bapak yang ibu yang mewakili tadi sederet bupati dan pejabat. Pertama kepada Ibu Bupati dari Bantul. Kami juga merasa sangat terkejut karena Ibu pada waktu mendampingi Pak Bupati Idam Samawi telah bergerak menggerakkan 930 Bu ya. Boleh pakai 933, kita beri tepuk tangan yang meriah. 933 Posdaya. Sebanyak dusun yang ada di Bantul. Ibu bisa ceritakan bagaimana riwayatnya Posdaya di Kabupaten Bantul, Bu? Ya, jadi awalnya waktu itu ada ulang tahun PKK. Bapak Haryono rawuh ke Bantul. Di daulat pidato, Bu ya? Di daulat, saya daulat pidato untuk mengisi acara di Bantul waktu itu. Saya masih sebagai ketua tim penggerak PKK Kabupaten Bantul, dan di situ Pak Haryono sepintas menyampaikan kaitannya dengan Posdaya. Nah, sesudah itu kami di Bantul memang menyempatkan untuk mengundang beliau lagi untuk menyampaikan, mensosialisasikan Posdaya secara lengkap kepada kami di Bantul, yaitu PKK Kabupaten, PKK Kecamatan, PKK Desa. Itu pada tahun 2007 Pak Haryono kemutan. Oh, 2007. Kayak baru kemarin Bu ya. Kemarin Pak Haryono juga nggak berubah, masih muda juga sekarang. Nah, oleh karena itu itulah jadi mulai dari awal itu awalnya baru ada 29 kelompok. 29. Jadi 29 kelompok itu 26 kelompok ada di kecamatan-kecamatan di dekat puskesmas, yang satu kelompok di masjid, ada di masjid, dan yang dua berbasis sekolah. Waktu itu berjalan, dan lambat laun akhirnya gerakan itu bisa dicanangkan di 933 dusun. Dan kami di Bantul memberi anggaran satu dusun 1 juta Pak Haryono. Satu dusun 1 juta. Jadi Posdaya itu adalah membangun manusia, di mana kemandirian manusia itu diharapkan bisa mandiri. Ada dampaknya yang sudah kelihatan Ibu? Ya, betul sekali, dengan dibangunnya Posdaya tadi menjadi warga Bantul punya kemandirian, Bapak. Kemandirian di mana kalau yang namanya pemerintah yang gerak itu kan biasa, tapi kalau namanya rakyat itu luar biasa. Baik, terima kasih Ibu Bupati Bantul. Selanjutnya kita langsung ke Bupati Gorontalo, Bualemo di Gorontalo. Bapak Silakan. juga membuat kejutan di Gorontalo dengan membuat Posdaya di seluruh kabupaten. Bagaimana riwayatnya itu, Pak? Ya, terima kasih Pak Haryono. Jadi awalnya daripada Posdaya ini terus terang saya dapat dari Pak Profesor Haryono. Pada saat itu beliau diundang oleh RRI dalam satu seminar. Beliau menanyakan. Ada Pak Parniadi di sini, Pak. Sesudah beliau melaksanakan seminar, menanyakan kepada Bapak Kakanwil BKKBN, mana pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo yang agak peduli. Saya sebut agak karena saya tidak mau mengaku saya yang paling peduli terhadap pemberdayaan masyarakat. Pak Kakanwil mengusulkan ada kabupaten saya. Nah, beliau Pak Profesor melalui Pak Kakanwil menelpon saya untuk datang ke hotel Quality. Saya bilang, Pak Kakanwil, bukan saya tidak menghargai Pak Profesor. Saya ingin Pak Haryono melihat sendiri
apa yang telah dibuat oleh rakyat di daerah saya dalam rangka mereka bersama-sama pemerintah memberdayakan dirinya. Disitulah awal Pak Haryono datang ke tempat saya, melihat satu dusun terpadu mandiri di mana orang-orang yang duafa, yang prasejahtera dibangunkan oleh pemerintah daerah rumah yang layak huni dalam suatu kawasan. Dan di setiap rumah ditanami sayur-sayuran, cabai, terong dan segala macam dalam rangka pemanfaat pekarangan. Setelah melihat ini, Pak Haryono mengatakan pada saya, ini adalah cikal bakal ada konsep posdaya yang sekarang sudah banyak dilaksanakan di Jawa, antara lain di Bantul. Oleh karena itu beliau mengundang saya bersama Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Pak Nelson ada di sini, Profesor Dr. Nelson Pomalingo waktu itu, ke sana melihat tempatnya Ibu Bupati dan luar biasa di sana. Saya iri, tapi sesudah itu saya bertekad bersama Pak Rektor dengan seluruh 1.200 mahasiswa yang ditugaskan di Balemo, kita bertekad untuk bukan menyaingi Bantul, Bu, tapi minimal kalau Ibu per dusun kita coba dulu per desa atau unit transmigrasi. Akhirnya terbentuklah 84 posdaya yang dikukuhkan langsung oleh Profesor Haryono 2 atau 3 bulan sesudah saya melihat langsung di Bantul. Dan sekarang bulan Oktober kami memberanikan diri melaksanakan Posdaya Fair. Posdaya Fair itu menampilkan hasil-hasil keterampilan, kerajinan 84 posdaya, dan dalam Posdaya Fair itu kami mengundang Profesor Dr. Haryono untuk membuka Posdaya Fair di mana kami ingin perlihatkan kepada beliau bahwa kami tidak main-main. Luar biasa. Itulah. Bapak Bupati, terima kasih. Kita mendapatkan inspirasi, pasti banyak yang akan meniru Luar iri biasa. hatinya Pak Bupati Kalau tadi. bupati-bupati kayak begitu semua, Pak Parni Hadi ini yang pakai radio, langsung radionya. Jadi saya ditolak mau bertemu di hotel, ditolak. Lalu harus ke kabupaten beliau. Jauhnya dari ibu kota Gorontalo kira-kira 2,5 jam. Pakai mobil jalannya berkelok-kelok. Oh, luar biasa. Kita beri tepuk tangan Bupati Balemo. Tapi berbuah baik ya Pak, Berbuah akhirnya baik ya. menghasilkan Bagaimana kerja Pak yang luar kalau di biasa. Purbalingga? Di Bali, silakan. di Bali. Jembrana. Saya ingat Bupati Purbalingga yang ada di sini, Pak Tri. Iya. Jembrana Pak. Ini lain dasarnya Pak ya. Kabupaten Jembrana di Bali adalah kabupaten yang paling barat. Dahulu sebelum melaksanakan ini, kami juga sukses dalam program KB Sistem Banjar. Kami juga menerapkan untuk posdaya ini menggunakan sistem Banjar, sehingga di Kabupaten Jembrana sekarang sudah ada 261 posdaya. Dan berbasis Banjar Pak ya? Ya, berbasis Banjar ini adalah memang sudah sangat melembaga di Pulau Bali, dan kami sudah dapat menekan angka kemiskinan sampai 4,7%. Ya. Dari berapa tadinya? Jumlah penduduk kami adalah 304.000 jiwa, jadi relatif sedikit jumlah penduduk, tapi dari 304.000 jiwa itu kurang lebih masih sekitar 11.000 yang miskin. Tapi posdaya siap mengentaskan posdaya siap mengentaskan itu. Terima kasih Pak. Kan main. Luar biasa. Iya, Pak Haryono, kita sudah menampilkan ketiga penerima penghargaan. Meskipun kalau dihadirkan 10 tadi di depan, waktu kita tidak cukup untuk mendengarkan satu persatu cerita kita. Tapi Bapak punya tamu istimewa yang selalu ada di belakang sana. Bapak boleh cerita sedikit tentang adik-adik kita dari Yayasan Penyandang Cacat, Pak? Yang selalu membawakan tarian. Mungkin Bapak mau cerita sedikit. Betul. Jadi itu ada di belakang, Pak. Sudah siap-siap. Udah siap. Ya. Oh ya. Jadi saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan menampilkan adik-adik kita, para penari. Semuanya adalah penyandang cacat, tetapi tariannya tidak kalah dengan kita yang sempurna. Oleh karena itu, kalau saudara-saudara mempunyai tetangga, mempunyai saudara yang penyandang cacat, jangan disembunyikan.
tetapi latihlah sejak kecil. Sementara kita masih ada, kita bisa jamin. Tetapi kalau kita sudah meninggal dunia, mereka akan harus menjamin dirinya secara mandiri. Kita saksikan anak-anak kita penyandang cacat yang mandiri. Ahlan wa sahlan ya marhaban bikum ya sadati syara'tumuna marhaban. Lahiran Nabi malah senayan dua besari Rabiul Awal, Rabiul Awal. Ya Rasulullah salamu alaikum. Ya Rabbi Asya, ya Rabbi Asya, Rabbi Asya ni wala roji. Lahiran Nabi malah senayan dua besari Rabiul Awal, Rabiul Awal, Rahiran
Baik, kembali lagi pemirsa, kita di Gerakan Masyarakat Mandiri Gemari. Dan masih di edisi khusus dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-15 Yayasan Damandiri. Hari ini kita lanjutkan lagi memberikan penghargaan. Penghargaan ini diberikan oleh Damandiri kepada tokoh penggerak Posdaya, perguruan tinggi pembina Posdaya, dan pengelola Posdaya. Penghargaan akan langsung diserahkan oleh Bapak Dr. Subiakto Cakrawardaya. Penerima penghargaan yang pertama adalah untuk kategori tokoh penggerak Posdaya, perguruan tinggi pembina Posdaya, dan pengelola Posdaya, diberikan kepada Profesor Dr. Insinyur Nelson Pomalinggo MPD, mantan Rektor Universitas Negeri Gorontalo. Dan juga penghargaan berikutnya diberikan kepada Institut Pertanian Bogor atau IPB, diterimakan oleh Rektor IPB Profesor Dr. Insinyur Heri Suhardianto MSc. Penghargaan juga diberikan kepada Universitas Sudirman Purwokerto, diterima oleh Rektor Universitas Sudirman Profesor Haji Edi Yuwono PhD. Penghargaan juga diberikan kepada Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, diterima oleh Rektor UST Profesor Dr. Johar MS. Penghargaan untuk tokoh penggerak Posdaya, perguruan tinggi pembina Posdaya, dan pengelola Posdaya dari Yayasan Damandiri juga diberikan kepada Universitas Negeri Gorontalo, yang diterima oleh Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Dr. Samsyu Komar Badu. Kemudian juga Universitas Pendidikan Indonesia Bandung atau UPI Bandung, diterima oleh Rektor UPI Profesor Dr. Sunaryo Kartadinata MPD. Penghargaan juga diberikan kepada Universitas Merdeka, diterima oleh Rektor UMER Dr. Kridawati Sadana MS. Penghargaan selanjutnya juga untuk Posdaya, yaitu Posdaya Dahlia 9, pengasih Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, diterima oleh Ketua Posdaya Dahlia 9, yaitu Nyonya Tumirah Slamet. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Juga untuk Posdaya berikutnya adalah Posdaya Nusa Indah 3, Panjatan Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, diterima oleh Ketua Posdaya Nusa Indah 3, yaitu Ibu Budi Rahayu. Selanjutnya Posdaya Mandiri Terpadu Cikarawang, Bogor, Jawa Barat, diterima oleh Ketua Posdaya Mandiri Terpadu Dr. Andes M. Nur Ali. Berikutnya masih untuk Posdaya Bunga Tanjung, Kota Bekasi, Jawa Barat, diterima oleh Ketua Posdaya Bunga Tanjung Nyonya Mardiana. Berikutnya Posdaya Anggrek Jingga, Posdaya Anggrek Jingga Kota Bekasi, diterima oleh Ketua Posdaya Anggrek Jingga Bapak Dedi Hidayat. Dan satu lagi Posdaya yang mendapatkan penghargaan adalah Posdaya Insan Fatona, Karanganyar, Jawa Tengah, diterima oleh Ketua Posdaya Insan Fatona Bapak Sumardi. Inilah para penerima penghargaan dari Yayasan Damandiri untuk tokoh penggerak Posdaya, perguruan tinggi, pembina Posdaya, dan pengelola Posdaya. Kembali kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu sekalian untuk para penerima penghargaan, dan mohon berkenan Rektor IPB, kemudian juga Rektor UPI dan Posdaya Anggrek Jingga untuk berkenan naik ke atas panggung bersama saya untuk kita berbincang-bincang sejenak. Kita saksikan bersama para pemirsa baik di studio maupun di rumah bahwa Bapak Rektor ini mendapat penghargaan dari Yayasan Damandiri dalam rangka prestasi-prestasi beliau dalam menggerakkan KKN dari mahasiswa-mahasiswa dari Universitas tadi untuk ikut bersama-sama bekerja sama dengan Yayasan Damandiri untuk membangun Posdaya di berbagai daerah di Indonesia ini. Pak Rektor IPB, barangkali bisa diceritakan, Pak,
apa saja yang telah dikerjakan dari Lembaga Pengabdian Masyarakat IPB di dalam rangka bekerja sama dengan Yayasan Mandiri untuk membangun posdaya di sekitar barangkali di Bogor barangkali Pak ya. Ya di sana di Bogor barangkali bisa diceritakan Pak ya. Baik, terima kasih. Pertama kami menyampaikan terima kasih atas pemberian penghargaan kepada Institut Pertanian Bogor. Ini adalah penghargaan kepada seluruh sivitas akademika Institut Pertanian Bogor yang sejak lama tekun berkiprah memberdayakan masyarakat di sekitar kampus. Dalam kaitan dengan kerjasama dengan Yayasan Mandiri, kami sungguh bersyukur mendapat kesempatan untuk mengembangkan pos pemberdayaan keluarga ini, terutama agar mereka para warga masyarakat yang selama ini mungkin kurang mendapatkan perhatian dalam pembinaan ataupun program-program pembangunan selama ini, lalu mendapatkan kesempatan atas kerjasama IPB dengan Yayasan Mandiri. Kami membentuk pos pemberdayaan keluarga bersama Yayasan Mandiri dan membina mereka, terutama untuk 14 desa lingkar kampus. Salah satunya tadi yang Cikarawang yang mendapatkan penghargaan juga. Iya, mereka menghasilkan jambu kristal yang saat ini sudah dipasarkan juga di Mall Botani Square, yang juga sebagian adalah milik IPB karena dibangun di atas tanah IPB bekerja sama dengan pihak swasta. Jadi ada semacam juga transfer teknologi Pak ya? Betul, alhamdulillah. Masyarakat di sana, dari hasil-hasil penelitian dari IPB barangkali betul. Pak ya? Kami mengadaptasikan jambu kristal ini di Bogor. Apa keistimewaan dari jambu kristal ini Pak? Crispy Pak. Oh crispy. Saya sudah coba coba ya. Ya. Betul. Ada di toko-toko botanika. Betul. Baik. Saya kira mengapa Bapak mendukung program ini? Apakah memang saya mendengar bahwa itu juga sesuai dengan misi atau menjadi program dari Lembaga Pengabdian Masyarakat? Saya mendengar ada Go Village atau apa? Go Field Pak. Ya. Kami selain menyelenggarakan KKN tematik untuk posdaya ini, mendorong juga para mahasiswa untuk secara aktif, tidak hanya untuk mendapatkan SKS, yang laporannya kadang-kadang bagus tapi tidak aktif di lapangan, tapi kita kembangkan ini non SKS tidak dinilai, tapi dengan kesadaran, dan ternyata lebih bagus daripada yang ke lapangan karena untuk mendapatkan nilai. Oh, bagaimana? Ya, baik. Terima kasih, Pak Rektor. Pak Sunaria, Prof. Sunaria dari Rektor dari UPI. UPI Bandung. Ya, kami barangkali bisa ingin mendengarkan pengalaman-pengalaman Bapak dalam rangka ikut juga bekerja sama dalam pembangunan posdaya. Yang menarik adalah bahwa mungkin di sana di UPI ini KKN merupakan wajib Pak ya, juga termasuk dosen pembimbing, barangkali bisa diceritakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Yakto. Pertama ini rasa syukur dan terima kasih kami sampaikan atas penghargaan kepada UPI, dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia saya sampaikan selamat ulang tahun Mandiri yang ke-15. Sungguh menarik betul, KKN di UPI ini merupakan program wajib bagi seluruh mahasiswa, dan KKN tematik sesungguhnya sudah lebih awal dilakukan. Tetapi ketika Mandiri masuk, Prof. Haryono beserta Pak Biakto ketika itu hadir di UPI menyampaikan program dan gagasan, kami amat senang merespon ini karena itu adalah kami pandang sebagai satu strategi untuk memberdayakan masyarakat. UPI sebagai universitas yang kiprahnya lebih pada pendidikan dan menyiapkan calon-calon pendidik, ini merupakan satu wahana untuk membelajarkan mahasiswa kami di lapangan. Dan dengan upaya-upaya itu pada saat ini sudah ada 350 posdaya yang terbentuk. Kami sudah menerjunkan mahasiswa sekitar 2 tahun terakhir ini secara kumulatif ini sudah ada 6.000-an mahasiswa kurang lebih yang terjun. Dan 2011 insya Allah 4.000 akan diterjunkan mahasiswa untuk itu. Baik, luar biasa sekali. Ini satu hal. Karena terbatasnya waktu. Saya tahu ceritanya banyak ini. Tapi ini konsepnya sangat bagus ini karena membuat masyarakat untuk hidup di wilayahnya sendiri.
Dan yang- mandiri secara dan mandiri, Pak, ya. Ini dalam habitatnya sendiri. Saya pikir ini Dengan pendidikan yang amat memanfaatkan luar lokal, biasa. Betul, dengan kearifan kekuatan lokal begitu, Pak, lokalnya ya. betul. Terima kasih Pak Rektor. Terima kasih Prof. Ya, maaf. Kami Satu lagi, lanjutkan Pak. pada Prof Edi dari Rektor Unsud. Jadi ada kekhasan dari Unsud ini karena Unsud mampu menggerakkan juga perusahaan-perusahaan di sekitar Unsud ini, yaitu dengan Holcim, Pak. Maka bisa diceritakan sedikit dengan memanfaatkan CSR atau tanggung jawab sosial dari perusahaan itu, Pak. Baik, pertama kali saya menyampaikan terima kasih atas nama Sivitas Akademika Unsud bahwa kami telah diberikan penghargaan untuk Posdaya ini. Jadi mungkin kekhasan di Unsud, Posdaya itu kita transformasi dari Posyandu pertama, dari pilar kesehatan ditambah pilar yang lain. Kemudian belakangan ini kami bekerja sama dengan industri untuk memanfaatkan corporate social responsibility dana itu untuk menggerakkan Posdaya, sehingga manfaat dari CSR itu tidak saja untuk pembangunan infrastruktur tapi lebih pada mengarahkan pembangunan human resource-nya sesuai dengan MDGs, sehingga kemandirian yang menjadi cita-cita dari Posdaya ini betul-betul akan terwujud. Sudah 7 kabupaten, Pak, ya, betul, yang dibina melalui KKN tematik dari betul, Posdaya. Pak, ya. Kita berikan tepuk tangan semua kepada para rektor di sini. Terima kasih Pak Rektor atas kerjasamanya dan selamat atas prestasi-prestasi yang telah dicapai selama ini. Baik. Terima kasih. Sebentar untuk Bapak-bapak rektor yang sudah jadi narasumber di atas panggung bersama saya, ada kejutan. Saya akan memberikan pertunjukan untuk bapak-bapak dan juga ibu-ibu juga teman-teman semuanya, tari gaba-gaba yang dibawakan oleh para penyandang cacat. Bayangkan tarian yang dibawakan oleh teman-teman kita ini yang tunarungu ikut menari, tunanetra ikut menari, tunadaksa juga ikut menari. Bayangkan apa yang terjadi. Inilah hasilnya. Kita beri tepuk tangan. Para pemirsa dimanapun Anda, seperti kita saksikan bersama, di gedung ini tidak hanya sukacita, kemeriahan sebagaimana perhelatan kolektif perayaan ulang tahun, tetapi juga ada berbagai kesenian dari berbagai daerah yang dimainkan oleh sahabat-sahabat kita. Dan juga ada dialog refleksi tentang bagaimana pengelola Posdaya dari mereka yang menerima Posdaya awal dari Damandiri. Nah, kita saksikan acara selanjutnya para pemirsa.
Ya, baik pemirsa dimanapun Anda, saya sekarang ini sedang berada bersama dua tokoh perempuan dari Kulon Progo yang kebetulan malam ini menerima penghargaan atau bagian dari mereka yang menerima penghargaan Damandiri Award. Selamat malam pada Ibu Budi Rahayu dari mana? Dari Nusa Indah Panjatan. Oke, apa komentar Anda tentang ulang tahun ini? Yap. Sudah betul-betul memberikan penghargaan kepada masyarakat, utamanya bagi kami warga masyarakat di pedesaan yang sudah Mandiri sudah membantu masyarakat kami. Apa sih yang selama ini Ibu lakukan bersama Posdaya di Kulon Progo? Bersama masyarakat di Panjatan, kita bersama-sama membangun membuka beberapa posdaya untuk kesejahteraan masyarakat, keluarga-keluarga. Kalau boleh tahu, satu saja manfaat yang Ibu ingat atas peran Posdaya selama ini, peran Damandiri selama ini di bidang apa sih? Dari berbagai bidang sebetulnya, utamanya untuk ekonomi, kami terbantu karena adanya bantuan Damandiri. Kami merasa bahwa suntikan atau bantuan dana itu dapat mengembangkan ekonomi lemah. Jadi baik. Kami yang semula hanya bermodal sedikit kemudian mengembangkannya, kemudian memanfaatkan hal yang semula belum kita manfaatkan. Iya, selamat tentu saja untuk Anda yang menerima Damandiri Award. Nah, berikutnya juga ada hadir di tengah-tengah kita Ibu Tumijah. Ya, Ibu Tumijah dari mana sih? Saya dari Dusun Leda, Desa Sari, Kecamatan Pemase, Yogyakarta. Apa sih manfaat yang Ibu rasakan dan masyarakat Kulon Progo rasakan, terutama di Posdaya yang Ibu ingin atas kehadiran Posdaya selama ini? Ya, ada lagi? Masih banyak lagi, ada kelompok tani. Oke. Lalu kegiatan lainnya apa sih selama ini yang dilakukan? Kegiatan lain diantaranya kalau ibu-ibu di rumah ya membuat tas perca-perca. Terus? Terus ada yang membuat tas dari enceng gondok. Lalu apa harapan Ibu Tumira terhadap masyarakat di Kulon Progo maupun terhadap Ya, harapan saya supaya terus berkembang dan meningkatkan yang miskin menjadi tidak miskin lagi. Tidak miskin itu artinya kaya ya. Baik, terima kasih dan sekali lagi selamat untuk Ibu yang juga malam ini menerima Damandiri Award ya. Ya. Baik para pemirsa dimanapun Anda, baru saja kita dengarkan perbincangan kita dengan dua sosok penggerak Posdaya dari Kulon Progo. Dan kita saksikan yang berikut ini. Baik, kembali lagi kita di Gerakan Masyarakat Mandiri Kemari. Malam hari ini perasaan kita bercampur aduk. Gembira, haru, melihat bagaimana para pejuang-pejuang di Posdaya dan semua mitra-mitra dari Yayasan Damandiri hadir di sini, dan juga teman-teman kita tadi, adik-adik kita yang telah memberikan tampilan yang luar biasa buat kita semua. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Dan malam hari ini akan kita lanjutkan dengan penghargaan yang terakhir. Ini adalah penghargaan berikutnya untuk lembaga perbankan dan lembaga keuangan non-bank. Dan berikut ini kami panggilkan para penerima penghargaan. Yang pertama, Bank Bukopin. Diterima oleh Direktur Utama Bank Bukopin, Bapak Glenardi, MM. Mohon berkenan Bapak Dr. Fuad Bawazir untuk nanti menyerahkan penghargaan ini dan bersiap-siap di atas panggung. Berikutnya adalah untuk Bank Jawa Timur. Diberikan kepada Direktur Utama Bank Jawa Timur, Bapak Mulyanto. Selanjutnya Bank Nusamba, diterima oleh Komisaris Bank Nusamba Bapak Joko Suyanto. Dan kemudian Bank Perkreditan Rakyat BPR
Arta Huda diterima oleh Direktur Utama BPR Arta Huda, Bapak Ahmad Najib Sabidi SH. Dan juga kepada PT Pegadaian diterima oleh PLT Direktur Utama PT Pegadaian, Bapak Budianto. Mohon berkenan Bapak Dr. Fuad Bashir untuk menyerahkan penghargaan ini. Bapak, Ibu, dan hadirin juga pemirsa di rumah, bersama mitra-mitra kerjanya, Yayasan Damandiri menggiatkan program pembangunan keluarga melalui pos-pos pemberdayaan keluarga atau yang dikenal dengan Posdaya di hampir 7.000 dusun dan desa. Posdaya yang ditargetkan akan berkembang ini menjadi nantinya sebanyak 750.000 posdaya di seluruh Indonesia. Malam ini kita menyaksikan yayasan yang luar biasa ini memberikan apresiasi kepada mereka yang telah memberikan andil besar terhadap program pembangunan keluarga melalui Posdaya. Ada sekitar 30 penerima penghargaan Damandiri sudah hadir bersama kita di studio, dan saat ini 5 diantaranya sedang menerima penghargaan untuk kategori perbankan dan lembaga keuangan non-bank. Sekali lagi kita berikan apresiasi dengan tepuk tangan yang meriah untuk para penerima penghargaan. Mohon berkenan Bapak Dr. Fuad Bashir, Bapak Profesor Haryono Suyono untuk berfoto bersama para penerima penghargaan. Kami berharap jejak ini akan diikuti oleh lebih banyak lagi perbankan dan lembaga-lembaga keuangan non-bank di Indonesia. Kita beri tepuk tangan. Baik para pemirsa dimanapun Anda, saat ini saya sedang bersama Ibu Bupati Bantul atau yang lebih dikenal publik dengan Ibu Ida Masamawi. Nah, Ibu Ida juga salah satu yang pada kesempatan ulang tahun YDSM ini menerima Damandiri Award karena kiprahnya selama ini di dalam bidang pemberdayaan masyarakat khususnya di Kabupaten Bantul. Nah, kita akan berbincang-bincang sejenak dengan beliau. Selamat malam Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu, sehat? Sehat. Nah, ini dalam rangka ulang tahun YDSM ini apa yang ingin Ibu sampaikan kepada Damandiri dan juga pada masyarakat Bantul? Ya, saya dalam kesempatan yang berbahagia ini dalam ulang tahun Yayasan Damandiri yang ke-15, saya mengaturkan selamat kepada Yayasan Damandiri, khususnya Bapak Haryono Suyono dan teman-teman yang telah berjuang bagi kemanusiaan, kemandirian, dan kesejahteraan. Nah, karena itu selamat ulang tahun, mudah-mudahan selalu mendapat yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu menjadi salah satu penerima Damandiri Award Ya, karena kepeloporan Ibu di Bantul. Ya. Nah, apa sih maknanya ini semua untuk paling tidak kebangkitan masyarakat Bantul dan juga pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat Bantul? Ya, begini Mas Angger, jadi Posdaya itu yang semula dulu memang dikenalkan oleh Pak Haryono Suyono kepada kami di Bantul, betul-betul sekarang terasa manfaatnya, di mana Posdaya itu adalah suatu forum silaturahmi, komunikasi, advokasi dalam suatu keguyuban keluarga, di mana wadah itu menjadi pelayanan keluarga secara terpadu, di mana kaitannya dengan KB dan kesehatan, juga pendidikan, juga kewirausahaan, dan juga kaitan dengan lingkungan. Saya kira lalu ini, ya harapan Ibu ke depan apa berkaitan dengan baik agenda-agenda Posdaya maupun tentu saja upaya-upaya Ibu sebagai pemimpin di Kabupaten Bantul. Jadi harapan saya ke depan dengan adanya Posdaya yang sudah ada di 933 dusun sebantul, harapannya itu mengubah mindset, mengubah pola pikir kemandirian warga masyarakat, bahwa masyarakat tidak terlalu bisa menggantungkan semuanya kepada pemerintah, tapi dengan kemandirian tadi, dengan pemberdayaan tadi, tergugah pikirannya untuk supaya bisa maju bersatu bersama-sama dalam suatu wadah tadi. Ada yang mau disampaikan pesan kepada rakyat Bantul terutama Ibu? Jadi pesan saya kepada masyarakat Kabupaten Bantul yang sudah tersebar di 933 dusun dengan Posdayanya, manfaatkanlah Posdaya tadi. Itu akan sangat berguna kaitannya untuk pengentasan kemiskinan yang juga menjadi salah satu program prioritas Kabupaten Bantul. Ya, terima kasih Ibu. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, baru saja kita saksikan perbincangan saya dengan Ibu Ida, dan sebelum kita lanjutkan acara kita, agenda kita, perbincangan kita saksikan dulu yang berikut ini.
Silakan. Tentunya Prof. Haryono Suyono akan langsung berbincang-bincang dengan bapak-bapak sekalian. Silakan, pertama-tama saya mikrofonnya. ucapkan selamat kepada bapak-bapak yang duduk di sini dan yang juga duduk di sana. Dan secara khusus kami ingin mengundang Bapak Dirut Bank BPD Jatim ya Pak. Mulai tahun berapa Pak kita bersahabat Pak ya? Tahun 2000 Pak Prof. Tahun 2000 ya. Langsung di sana ada pundi kencana. Bapak bisa cerita tentang pundi kencana? Jadi pada tahun 2000 pertama kali Pak Haryono Suyono melalui Yayasan Damandiri bersama-sama melakukan kerjasama dengan Bank Jatim, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur untuk mengerjakan satu program yang pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat yang saat itu kita pikir adalah mereka yang miskin dan tidak mempunyai kemampuan untuk akses dengan lembaga keuangan yang formal. Artinya pada saat awal sasaran kita memang pada saat itu banyak berbicara pada kelompok-kelompok yang berkreditan jumlahnya mungkin di atas 20 juta, rata-rata 30-40 juta. Mungkin dari segi sasaran dan jumlahnya tidak seperti apa yang kita harapkan. Sebenarnya konsepnya Pak Haryono kan menginginkan bahwa jumlah target yang kita ingin sampai ini adalah kelompok-kelompok sasaran mikro. Betul. Yang jumlahnya 20 juta ke bawah. Tetapi pada saat awal memang kita untuk mencari yang mikro ini terus terang aja Bank Jatim saat itu kan jumlah cabang kita sangat terbatas. Sehingga cabang-cabang kita yang ada waktu itu banyak memberikan pembiayaan terhadap kredit-kredit kecil lah. Skemnya kredit kecil karena di atas 20 juta. Tapi sekarang sudah link dengan Alhamdulillah BPR Jatim. Dengan kemarin Prof lakukan di Surabaya disaksikan oleh Bapak Deputi Gubernur Bank Indonesia, kita melakukan satu linkage program dengan BPR Jatim. Karena ini adalah salah satu juga tujuan untuk bagaimana sebenarnya kita bisa melakukan bersama-sama dengan lembaga yang mempunyai akses di desa dan di kecamatan untuk bersama-sama kita lakukan mengerjakan pekerjaan yang sesungguhnya mereka bisa lakukan dengan lebih mudah daripada kita perbankan umum ini. Jadi linkage dengan BPR Jatim ini alhamdulillah nanti akan diharapkan diikuti oleh juga BPR yang lain, Prof. Jadi kami kemarin sebagai Apex Bank dari 261 dari 252 pada saat awal sekarang menjadi 261 perbankan yang ada BPR di Jawa Timur. Kan, luar biasa ya Pak ya. Kalau di Bukopin ada link juga Pak? Di Bukopin. Atau sampai ke daerah-daerah yang disebut Swamitra begitu? Betul, Bapak Prof. bisa cerita itu? Terima kasih Prof. Jadi di Bank Bukopin penyalurannya selain melalui Bank Bukopin tentu kita salurkan melalui linkage kita, kemitraan kita, Bank Bukopin dengan koperasi yang kita sebut dengan Swamitra. Dan sampai sekarang Swamitra yang tersebar di seluruh Indonesia jumlahnya sekitar 600 Swamitra. Jadi teman-teman ini yang Posdaya bisa di-link ke Swamitra Pak? Sangat bisa, jadi memang diarahkan ke sana Prof, memang untuk masyarakat yang sudah visible dan belum bankable, dan untuk kredit yang sifatnya mikro kita linkkan dengan Swamitra. Bapak boleh cerita bagaimana apakah Posdaya ini boleh mendirikan Swamitra Pak? Sangat diperkenankan, jadi untuk Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, apabila mempunyai usaha yang bergerak di sektor mikro, kecil, dan Ibu Bapak mempunyai koperasi, silahkan menghubungi cabang-cabang kami yang ada di daerah tempat Ibu berada, di mana nanti Bank Bukopin bisa memfasilitasi untuk membuat koperasi simpan pinjam Ibu menjadi lebih modern gitu ya, dengan teknologi yang lebih
modern dengan pelatihan yang lebih modern dari Bank Bukopin tentunya. Maksudnya apakah Swamitra itu komputerisasi begitu Pak? Betul, diantaranya itu teknologinya seperti itu Prof. Dan itu real time online juga. Real time online itu apa Pak? Real time online itu Pak? Jadi sebetulnya Swamitra ini secara ini juga dikoneksikan dengan Bank Bukopin. Jadi kalau terjadi masalah-masalah di lapangan gitu ya, dan kekurangan modal, Bank Bukopin juga membantu modal. Oh, jadi kalau ada orang pinjem ke Swamitra kurang duit, Bank Bukopin nomboi begitu? Menambah modal kerja Swamitranya. Bukan. Jadi untuk Swamitra diteruskan kepada keluar nasabahnya. duit ya. Kurang duit nggak? Kalau kekurangan, insya Allah nggak akan kekurangan. Bukan main. Nah, kalau Nusamba bagaimana Pak Joko? Kesempatan pertama tentunya kami ucapkan terima kasih Pak atas pemberian penghargaan ini. Ini sebagai wujud kepedulian khususnya masyarakat BPR yang tentunya selama ini memang tidak jauh dari masyarakat mikro seperti sasaran pundi. Nah selama ini memang kerjasama BPR Nusamba ini sejak tahun 2000 mungkin sama dengan Bank Jatim. Selama ini yang telah kita gulirkan total untuk keseluruhan 880 miliar. 880 miliar ke 30.000 nasabah Pak. Jadi kalau rata-rata per nasabahnya itu kurang dari 10 juta, jadi tepatnya 8,8 juta, dan mereka ini rata-rata yang berdomisili di tingkat kecamatan dengan sektor perdagangannya, rata-rata usaha produktif, dan mereka mampu menggerakkan lingkungannya, artinya mampu bagaimana setelah mendapatkan fasilitas ini mampu menyerap tenaga kerja, ya saudaranya, tetangganya, artinya bahwa sektor yang kita biaya ini benar-benar sasarannya adalah bagaimana meningkatkan pendapatan dan mengurangi angka pengangguran. Mbak Uges, iya Pak. Ini adalah para pemegang dana. Duitnya batasnya langit. Bukan duitnya Yayasan Mandiri, tapi duitnya rakyat yang mendepositokan kepada beliau-beliau itu juga modal dari pemerintah. Saya kira para penonton yang ada di studio, para mahasiswa mungkin akan bertanya, karena para mahasiswa ini bergerak untuk KKN, apakah mereka bisa menawarkan modal ini kepada rakyat? Bagaimana mahasiswa? Ada yang mau bertanya? Silakan. Oh, Bapak yang ada di sana dari mana Bapak Pak? yang ada di sana, silakan. Silakan nama dan dari fakultas apa? Ya, selamat malam Bapak Profesor Haryono. Saya Andri dari Universitas Mercubuana Pak. Dari staf marketing, kami ingin menanyakan bagaimana untuk kewirausahaan mahasiswa. Jadi misalnya ada mahasiswa yang punya usaha, itu gimana prosedur untuk kerjasamanya dengan pihak dana mandiri? Perbankan maksudnya? Iya. Perbankan. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas. Langsung saja. Satu lagi. Siapa lagi? Silakan. Saya dari Ketua Posdaya Anggrek Jingga, Bekasi, Kota Bekasi, ingin menanyakan kepada pihak Bank Bukopin. Di kami ada di Posdaya itu ada koperasi simpan pinjam Pak, cuman belum mempunyai akte Pak. Apakah bisa untuk mendapatkan kredit tersebut Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi. Ibu. Di mana tadi Ibu? Ya, silakan Bu. Sudah kadung berdiri nanti tidak bisa tidur kalau nggak bertanya. Ya, boleh cepat sedikit Bu, silakan. Saya Ati dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Kami mempunyai posdaya yang cukup banyak Bapak. Bagaimana cara mengajukan kredit andai koperasinya belum ada? Kalau yang koperasinya sudah ada, kelihatannya memang tidak begitu sulit ya, tapi kalau baru ada perkumpulan simpan pinjam. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang luar biasa. Langsung Silakan. saja, Prof. Silakan. Ya. Terima kasih Ibu Bapak sekalian yang kami hormati. Tentu kami baik itu koperasi, badan hukumnya maupun belum, kita bisa layani. Tentu kalau yang kita tawarkan tadi, apabila ingin bermitra dengan Bank Bukopin melalui Swamitra, itu konsepnya memang harus berbadan hukum koperasi. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian belum memiliki wadah koperasi, tentu
Silahkan Ibu Bapak sekalian datang ke Swamitra di wilayah Ibu Bapak sekalian atau ke Bank Bukopin terdekat, tentu nanti akan diarahkan. Kalau untuk kreditnya yang kecil-kecil akan diarahkan untuk dilayanin oleh Swamitra yang ada di sekitar Ibu Bapak sekalian. Jadi yang sudah berbadan hukum koperasi kami sarankan kami akan lebih senang kalau Ibu Bapak sekalian menggunakan Swamitra sebagai mitra kami. Tentu mitra Bank Bukopin, dan itu 100% pengelolaannya ada di koperasi, bukan di Bank Bukopin. Jadi 100% Prof, itu pengelolaannya tetap koperasi, tetap mandiri koperasi. Bank Bukopin hanya memfasilitasi terhadap teknologinya, pelatihannya, rekrutmen karyawannya, terus kemudian adalah kalau kurang modal kerjanya ditambahin dari Bank Bukopin. Bagus, ya, Pak Mul. Mungkin pakai yang ini Pak, supaya mungkin saya akan mencoba menjawab yang tadi Mercu Buana. Jadi rupanya mahasiswa kita ini sangat punya semangat tinggi sekali ingin jadi seorang entrepreneur. Kita harus hargai, Prof. Ini barangkali ini calon-calon mutiara bangsa ini, Pak. Calon entrepreneur baru. Jadi mungkin kami kebetulan di Jakarta juga punya cabang meskipun Bank Jatim, tapi kami di Jakarta ada cabang di Hotel Said di Sudirman, dan satu cabang kita di jalan di Blok M itu, Prof, di Mongin Sidi ya kalau nggak salah. Saya sampai lupa itu, Prof. Tolong nanti bisa ketemu dengan yang terdekat lah, teman-teman dari Mercu Buana tadi, karena sesungguhnya kita ingin sekali adik-adik kita mahasiswa kalau memang sekarang ini sudah punya keinginan menjadi seorang wira swasta, saya rasa ini bisa segera untuk diwujudkan. Karena apa? Kita di samping memang kalau kita di Jawa Timur, Prof, kita kerjasama dengan berbagai universitas, Erlangga dan universitas yang ada di Jawa Timur, Brawijaya. Kita memberi kesempatan kepada adik-adik kita itu untuk kita berikan satu dana untuk dalam rangka program semacam CSR kita. Mereka itu kita bekali sebelum mereka itu KKN, kita berikan kesempatan mereka itu sebagai wira swasta yang pemula untuk melakukan sesuatu yang sifatnya manakala mereka itu akan sudah dibekali dan mempraktekkan, diharapkan nanti mereka itu calon nasabah kita nanti setelah itu. Jadi itulah yang mungkin bisa kita sampaikan pada adik itu. Segera saja hubungi dari kantor cabang kita yang terdekat untuk mahasiswa bisa membentuk kelompok-kelompok ekonomi, kemudian disaring. Boleh. Jadi itu yang menjadi keinginan kita, entrepreneur baru lah. Jadi mahasiswa tidak perlu harus menunggu antri menjadi seorang pegawai tapi mulailah kita sekarang itu mempunyai jiwa sebagai seorang entrepreneur. Diawali sebagai teman-teman adik tadi itu. Pak Joko, gimana Pak Joko? Baik, barangkali saya menambahkan. Jadi tentang tadi ya, baik dari kalangan mahasiswa, koperasi yang belum akta maupun secara individual, saya kira bagi BPR tentunya proses ini tidak terlalu sulit, karena sebenarnya prinsip dasar pembiayaan atau kredit yang diberikan itu adalah dasarnya adalah kelayakan dari usahanya. Jadi barangkali bagi teman-teman mahasiswa dan para pengusaha khususnya koperasi yang belum akta itu bisa menghubungi BPR terdekat ya. Kalau di Indonesia memang ada 1.700 karena lahirnya karena Pakto, ini rata-rata kedudukannya di ibu kota kecamatan maupun kabupaten. Saya kira dengan proses kesederhanaan, proses yang cepat, saya kira semuanya bisa terlayani tentunya dengan aspek-aspek yang mempertimbangkan usaha-usaha yang dijalankan. Saya kira itu, Prof. Bukan main. Semoga tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu ya. Sudah terjawab ya Bapak dan Ibu? Bagaimana? Terjawab ya, angguk-angguknya keras loh di sana. Ya, semangat sehabis ini. Ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan. Aksesnya sudah terbuka dan berikutnya Bapak kita punya waktu 2 menit lagi mungkin Pak Haryono ingin menyampaikan. Jadi saudara-saudara sekalian, sebagai penutup acara, pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya saudara-saudara telah hadir di studio dan saudara-saudara di seluruh Indonesia menonton dan mendengarkan siaran ini. Ada telepon, silakan. Wah, 1 menit terakhir. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, Pak? Baragi di Pontianak.
Pontianak mendengarkan. Kalau mengenai bank ini, Pak, ini tidak dapat diharapkan. Bunganya tinggi, terlalu besar, mencekik. Bagus kita mulai dari yang step by step ya. Kalau mengharapkan bank tidak bisa lah kalau kita ekonomi kecil ini. Dia punya bunga 24%. Dia punya jaminan harus ada. Jadi cerita Bapak itu tidak begitu transparan kepada rakyat kecil. Baik, terima kasih teleponnya Pak. Boleh dijawab, Boleh dijawab, Pak. Silakan. Ini istimewa Dari loh. Pontianak, ada Bank Pontianak di sini. Iya. Mana Bank Bang Pontianak? Kalimantan ya. Oh, ada di sini Pak. Ya, Pak Haryono. Silakan, Kalbar, Bang Kalbar bisa menjawab. Silakan, Pak. Silakan. Untuk penanya dari Kalimantan Barat, saya adalah utusan dari Kalimantan Barat, dari Bank Kalbar. Untuk Bank Kalbar ada unit usaha mikro untuk para pengusaha yang visible tapi belum bankable. Jadi bunganya sangat ringan sebenarnya. Di Bank Kalbar, di unit usaha mikro, itu ada di Pasar Mawar, Bapak-Bapak. Bapak-Bapak bisa berhubungan dengan petugas-petugas kami di sana, karena untuk para pengusaha yang sampai kreditnya 5 juta, kita tidak menggunakan jaminan, Bapak-Bapak. Bunganya berapa? Kita 9%. 9%. Kemudian kredit mikro ini kita sampai 50 juta. Dan Bank Kalbar juga dipercaya oleh pemerintah untuk menyalurkan KUR. KUR itu bunganya 14%. Jadi tidak ada yang bunganya sampai 24%. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak, semoga menjawab. Dan ini istimewa loh Pak. Tadi kita sudah menutup acara, tapi Pak Haryono mengizinkan lagi tambahan Masih 3 ada menit telepon lagi ya. lagi. Boleh Satu tambah. telepon lagi. Ya, halo. Silakan, selamat malam. halo. Halo. Istimewa ini teleponnya ditunggu. Halo. Iya. Iya. Dengan siapa? Iya, selamat malam. Iya Pak. Dari mana Pak? Iya, ini dari Sanusi Kaplale di Pembulang, Bauger. Pak Sanusi, silakan. Iya, Assalamualaikum Profesor Dr. Haji Haryono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Iya, di Kaplale di Pembulang ini Pak. Ya, langsung Pak. Wah, saya hanya mengucapkan selamat ulang tahun Yayasan Damandiri yang ke-15. Lanjutkan perjuangan terus Pak. Terima kasih. Gerakan Masyarakat Mandiri. Sekali lagi terima kasih kepada para penonton. Mari kita lanjutkan perjuangan untuk penanggulangan kemiskinan, penanggulangan kebodohan, dan maju terus menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Yayasan Damandiri yang ke-15. Semoga tambah berjaya dan tambah memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat Indonesia. Dan tetap saksikan Gerakan Masyarakat Mandiri Damari. Kita nyanyi bareng ya. Bukan hanya sekedar penghibur diriku ini sayang, bukan pula sekedar pelepas rindumu, oh sayang, sakit hatiku buat begitu. Pemirsa dimanapun Anda, usai sudah kebersamaan kita, usai sudah perhelatan 15 tahun perjalanan sejarah Yayasan Damandiri, dan sampai di sini Pelengkung Gading Kemari. Kita berjumpa di Pelengkung Gading Kemari berikutnya. Salam. Pergi dan datang sesuka hatimu.